Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabawi Arifin, NIM 1804031134 dari kelas D Teknik Industri. Dan hari ini saya akan presentasi tentang analisis biaya transaksi dan modal sosial. Dan pertama adalah kita akan membahas tentang definisi. Nah, jadi definisinya adalah teori biaya transaksi pada mulanya itu muncul untuk menyelamatkan kesalahan relatif dari teori ekonomi neoklasik. Dan yang kedua adalah analisis biaya transaksi memungkinkan melonggarkan asumsi informasi sempurna dari teori neoklasik. Next, pendekatan biaya transaksi mengakui banyak pertukaran bisnis dicirikan tidak sempurna atau asimetris. Williamson mengikuti definisi Arrow mengenai biaya transaksi sebagai biaya menjalankan sistem ekonomi. Nah, selanjutnya adalah alat ini juga sering digunakan sebagai alat untuk mengukur efisien tidaknya desain kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi, berarti semakin tidak efisien kelembagaan yang didesain, demikian pula sebaliknya. Dua asumsi perilaku ketika analisis biaya transaksi beroperasi adalah rasionalitas terbatas atau bounded rationality dan perilaku oportunis atau opportunistic. Secara umum termanifestasikan dalam wujud dari sifat oportunis adalah menghindari kerugian, penyimpangan moral, penipuan, melalaikan kewajiban, dan bentuk perilaku strategis lain. Bounded rationality sendiri adalah merujuk kepada tingkat dan batas kesanggupan individu untuk menerima, menyimpan, mencari kembali, dan memproses informasi tanpa kesalahan. Nah, jadi ada dua jenis-jenis biaya transaksi. Yang pertama adalah biaya transaksi dapat pula dipisahkan menjadi biaya transaksi sebelum kontrak atau ex ante dan setelah kontrak, ex post. Dan yang kedua adalah biaya transaksi ex ante adalah biaya membuat draft negosiasi dan mengamankan kesepakatan. Next, sedangkan biaya transaksi ex post itu meliputi biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya kegagalan adaptasi ketika transaksi menyimpang dari kesepakatan yang telah dipersyaratkan, biaya negosiasi yang terjadi jika upaya bilateral dilakukan untuk mengoreksi penyimpangan setelah kontrak. Dan yang ketiga adalah biaya pengikut agar komitmen yang telah dilakukan dapat terjamin. Sekarang saya akan presentasi tentang modal sosial. Ada beberapa pengertian menurut ahli tentang modal sosial, seperti Fukuyama pada tahun 1999. Sekumpulan nilai informal atau norma yang menyebar di antara anggota kelompok yang memungkinkan kerjasama terjadi di antara mereka. Kerjasama tersebut terjadi apabila antar anggota kelompok masyarakat tersebut memenuhi apa yang diharapkan antar mereka bahwa lainnya akan bertingkah laku dengan dapat diandalkan dan memiliki kejujuran. Kemudian, mereka akan saling mempercayai satu sama lain. Next. Jadi, model sosial ini dapat diartikan juga sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Namun demikian, pengukuran modal sosial jarang melibatkan pengukuran terhadap interaksi itu sendiri, melainkan hasil dari interaksi tersebut seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Unsur-unsur untuk modal sosial adalah norma sosial. Norma sosial itu adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Selanjutnya adalah network. Network itu adalah masyarakat yang selalu berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan atau voluntary, kesamaan, equality, kebebasan, freedom, dan keadaban, civility. Kemampuan anggota-anggota kelompok atau masyarakat untuk selalu menyatakan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergetis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.
Yang selanjutnya adalah trust. Dari pandangan Fukuyama pada tahun 2007, trust adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial. Untuk trust ini ada 6 fungsi, yaitu yang pertama kepercayaan dalam arti confidence, yang kedua sebagai proses sosial asosiatif, bekerja tanpa rasa curiga, yang ketiga penyederhanaan pekerjaan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, yang keempat ketertiban, meredam kemungkinan timbulnya kekacauan sosial, yang kelima pemelihara kohesivitas sosial, dan yang keenam trust adalah aset paling penting dalam kehidupan kemasyarakatan yang menjamin struktur-struktur sosial berdiri secara utuh dan berfungsi secara operasional serta efisien. Nah, itu saja untuk presentasi saya. Terima kasih.